Kelarutan adalah konsentrasi solut atau zat terlarut dalam larutan jenisnya pada suhu tertentu. Kelarutan menurut Farmakope Indonesia adalah jumlah bagian zat yang dapat terlarut dalam sejumlah bagian pelarut atau solvent. Faktor kelarutan diantaranya ada suhu. Kenaikan suhu meningkatnya kelarutan untuk yang endotermik. Kenaikan suhu menurunkan kelarutan untuk yang eksotermik. Selanjutnya ada ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, kelarutan akan semakin meningkat. Selanjutnya ada pH, yaitu obat yang bersifat asam lemah akan lebih mudah terlarut pada pH basa. Sebaliknya, obat yang bersifat basa lemah akan lebih mudah terlarut pada pH asam. Kemudian faktor selanjutnya yaitu kosolvent. Kelarutan suatu zat akan lebih besar jika polaritas zat tersebut sama atau mendekati polaritas pelarutnya. Kosolvent ini dianggap sebagai suatu modifikasi polaritas dari sistem pelarut atau solvent untuk mendekati polaritas zat terlarut atau solid. Kemudian yang selanjutnya yaitu zat tambahan. Contoh dari zat tambahan tersebut yaitu surfaktan, ion sejenis, dan pengkompleks. Surfaktan sering digunakan untuk menaikkan kelarutan zat. Molekul surfaktan terdiri dari dua bagian, yaitu polar dan nonpolar. Kemudian, definisi dari dispersi. Dispersi padat adalah salah satu metode yang melibatkan dispersi satu atau lebih bahan zat aktif dalam suatu pembawa yang inert pada keadaan padat. Dispersi padat menggambarkan produk padat yang mengandung setidaknya dua komponen yang berbeda, umumnya membawa hidrofilik dan obat yang bersifat hidrofilik, di mana pembawa atau polimer tersebut dapat berupa amor atau kristal. Zat yang digunakan di sini berupa atorvastatin. Atorvastatin sendiri adalah antihiperlipidemia golongan statin dengan menghambat HNG-CoA reductase dan termasuk BCS, yaitu Biopharmaceutical Class System 2, yang memiliki permeabilitas tinggi dan kelarutan yang rendah. Kelarutan atorvastatin dalam air yang rendah menghasilkan laju disolasi dan bioavailabilitas yang rendah dan dapat mengakibatkan penurunan terhadap tingkat penyerapannya. Nah, di sini ada beberapa pembawa yang sering digunakan dalam formulasi dispersi padat, yaitu PEG 6000, PFP K30, PXM 188, Carflex 80, HPMC, dan lainnya yang dapat meningkatkan kelarutan karena sifatnya yang mudah larut dalam air. Selanjutnya metode pembuatan dispersi padat. Di sini dibagi menjadi 7 metode, yaitu yang pertama fusio method atau melting method. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Skiguch dan Obi. Metode ini melibatkan pelelehan terhadap obat dan pembawa. Keuntungan dari metode ini yaitu sederhana dan ekonomis, terus dapat digunakan untuk obat yang stabil terhadap pemanasan. Yang kedua, metode solvent evaporation. Metode ini melibatkan pelarut terhadap obat dan pembawa, dan pelarut diuapkan. Yang ketiga, kneading method, yaitu campuran obat dan pembawa yang telah ditimbang dan dibasahi, pelarut, dan digerus kuat seluruhnya dalam metode kaca hingga terbentuk pasta. Selanjutnya, yang keempat, dropping method teknik. Ini dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan dengan metode yang lain. Dan teknik ini juga dikembangkan untuk menghasilkan partikel dengan bentuk bulat dan pelelehan dispersi padat. Yang kelima, Choke-Reading teknik.
Ini merupakan teknik pencampuran menggunakan blender dan digiling menggunakan ball mill. Keenam, spray drying. Metode spray drying adalah salah satu teknik dispensi padat yang umum digunakan, di mana dibuat dengan teknik pelarut terhadap obat dan pembawa. Kemudian disemprotkan menggunakan spray dry untuk menghilangkan pelarut. Dan yang ketujuh, lipohilization. Teknik ini adalah teknik pelarut terhadap obat dan pembawa, kemudian dibekukan dan disublimasikan. Selanjutnya, kita bahas mengenai faktor. Faktor utama yang menentukan lajunya solusi adalah kelarutan obat dalam air. Dikutip dari Sultan dan kawan-kawan pada tahun 2019, obat-obat yang kelarutannya rendah dalam air sering menimbulkan masalah pada proses absorpsinya, karena obat dapat diabsorpsi oleh tubuh jika sudah terdistribusi secara molekuler. Banyak sekali obat-obat yang memiliki kelarutan yang rendah, salah satunya adalah atorvastatin. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.